kepolisian yang cenderung positif dibanding akhir 2022. Nah, ini kita coba elaborasi lebih dalam apa saja yang positif atau kurang di mata publik terhadap kinerja kepolisian ya. Jadi kita ringkas beberapa kinerja kepolisian, misalnya dalam soal pengamanan keramaian di masyarakat, ya, yang mengatakan biru itu sangat puas, hijau cukup puas, oranye kurang puas, kuning tidak puas, bukan kuning ini, coklat tua itu kurang, tidak puas sama sekali. Nah, jadi secara umum tingkat kepuasannya di atas 50%, artinya positif ya, yang mengatakan sangat puas dan cukup puas kita gabung. Tentu ya yang paling bagus nilainya yang mengatakan sangat puas, tapi ini 4 skala ya, jadi skala Likert kita gabung 2 kategori. Kalau kita bikin 2 kategori yang mengatakan sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja kepolisian, itu umumnya di atas 50%. Tapi ada yang sangat tinggi kepuasannya, misalnya tadi kinerja kepolisian dalam pengamanan keramaian itu relatif tinggi di atas 80%. Kemudian kinerja kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban itu juga di atas 80%, 9+72. Dalam pemberantasan korupsi juga cukup tinggi, sekitar 78%. Ya. Dalam kehadiran polisi lalu lintas itu sekitar 76%. Ya. Ya. Kemudian macam-macam ini. Nah, tetapi yang masih kepuasannya di atas 60%, tetapi relatif rendah dibanding sektor lain, yaitu dalam pemberantasan narkoba. Itu paling rendah ya, tingkat kepuasannya. Meskipun kalau di total ya masih mayoritas. Saya tidak tahu apakah mungkin kaitannya dengan Teddy Minahasa gitu ya. Tapi kan kita tahu bahwa sebenarnya polisi ya, terutama di bawah Pak Jenderal Sigit kan keras sekali itu ya, bukan hanya melakukan penindakan secara etis terhadap oknum jenderal polisi ya, bukan hanya Pak Teddy tapi juga Pak Sambo ya, tapi juga diproses hukum ya. Tetapi lagi-lagi mungkin publik meminta bukti lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi supaya mereka makin teryakinkan bahwa kinerja kepolisian dalam pemberantasan narkoba lebih baik. Kemudian kinerja kepolisian dalam penegakan disiplin dan kode etik, tingkat kepuasannya di atas 60%, tetapi dibanding yang lain itu terendah nomor 2 paling bawah. Proses rekrutmen anggota Polri dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis itu juga total 67% yang puas, artinya tinggi, tetapi masih banyak yang mengatakan tidak tahu gitu ya. Atau kurang puas gitu ya. Artinya rekrutmen anggota Polri yang sudah positif harus lebih banyak disosialisasikan agar masyarakat lebih aware gitu ya. Nah, kita cek sekali lagi, tahu atau tidak berita tentang personal Polri yang bekerja melebihi panggilan tugasnya. Misalnya ada polisi yang membangun rumah ibadah, panti asuhan, jadi guru bagi anak tidak mampu, dan seterusnya dan seterusnya. Yang tahu 29,8%. Ini polisi kan ratusan ribu ya aparatnya ya. Dan kalau kemudian kita tanya, apakah di daerah sekitar tempat tinggal responden ada personal Polri yang bekerja melebihi panggilan tugasnya? Itu ada hampir 30% di sekitar responden yang polisi itu bekerja di luar dari tupoksinya ya, bekerja dalam artian positif ya, bekerja secara sosial. Kasus perdagangan orang terhadap 26 WNI di Myanmar yang tahu hanya 26%. Jadi meskipun mungkin cukup ramai diberitakan di media, tetapi ternyata kalau ditanya kepada responden across the country yang tahu ya kurang lebih hanya 1/4. Tetapi dari 1/4 yang tahu, yang puas cukup lumayan, sekitar 66%. Nah, itu ya, kita gabung sangat puas, cukup puas. Aplikasi Sinar itu perpanjangan dari SIM secara online, aplikasi Sinar ya, bukan perpanjangan, kayak layanan perpanjangan SIM secara online. Nah, itu yang tahu agak lebih tinggi, 35,5%. Ya. Nah, mungkin banyak responden yang mulai aware sama aplikasi ini. Dari yang tahu, yang puas 72,8%, sangat tinggi yang puasnya. Ini bagus.
Cuma awareness-nya relatif masih rendah. Jadi mungkin, mohon maaf, Polri gitu ya, termasuk juga lembaga negara itu banyak yang kurang begitu bagus gitu ya sosialisasinya. Jadi punya program bagus tetapi sosialisasinya kurang. Buktinya yang aware ini masih jauh di bawah 50% ya. Kemudian aplikasi Signal pembayaran pajak kendaraan secara online, ini programnya Pak Kapolri ya. Pak Kapolri sekarang itu yang tahu juga masih rendah, baru 32,6% yang aware. Ya, mungkin perlu sosialisasi lebih. Tapi umumnya tidak ada masalah dengan tingkat kepuasan. Dari yang tahu itu umumnya sangat puas atau cukup puas. Ini program yang positif. Meskipun masih ada sekitar 11% yang kurang puas. Tapi overall itu puas sama gebrakan ini ya. Layanan SKCK online yang tahu lebih kecil lagi. Tapi dari yang tahu 22,8% kita tanya puas atau tidak, itu 86% puas. Hubungan TNI Polri di sekitar tempat tinggal, itu ada peningkatan ya dibanding bulan Juni. Secara umum responden tidak menilai ada hubungan yang bermasalah antara dua institusi penting negara ini. Percaya atau tidak, polisian mampu melakukan pembenahan internal, meskipun sebagian besar masih percaya atau sangat percaya, sekitar 69% ya percaya atau cukup percaya, tetapi yang kurang percaya masih ada kurang lebih sekitar 19-20%. Nah ini PR ya buat aparat kepolisian. Ya, meskipun mayoritas masih percaya, tetapi jangan lupa 20% ini bukan angka yang kecil ya. Nah ini ekspektasi apa yang perlu dibenahi. Yang paling tinggi ini top of mind ya. Jadi kita nggak ngasih pilihan jawaban. Yang paling banyak disebut oleh responden adalah memberantas pungli. Itu ya. Jadi tadi sebenarnya udah ada ya gebrakan dari polisi misalnya dengan onlineisasi layanan misalnya seperti SIM, kemudian SKCK dan seterusnya. Dan ini ada peningkatan ini pada narasumber saya. Kita pernah survei tahun lalu, waktu itu yang menyebut pemberantasan korupsi sebagai agenda yang perlu dibenahi itu puluhan persen. Ya, setahu saya di atas 20 saat itu ya. Sekarang tinggal 10%. Artinya ada penurunan ya punglinya. Meskipun tidak hilang nih ya. Artinya masih ada gitu ya oknum polisi yang yang melanggar prosedur. Kemudian kinerja anggota Polri, pelayanan, perbaikan internal ini kita sebut aja, mereka menyebut kita kita tulis gitu ya. Mungkin ada yang redundant, tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Ini harapan meningkatkan kinerja dan profesionalitas, melindungi dan memberikan rasa aman, bersikap adil dan seterusnya.